Pemilihan presiden kembali menghadirkan Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Saat proses pendaftaran kemarin, keduanya menampilkan gaya dan karakter khas yang syarat makna politik, mulai dari tampilan luar hingga isi pidato yang disampaikan. Dan untuk mengulas apa sebenarnya makna di balik simbol dan juga gesture dari keduanya, telah hadir di studio Metro TV pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Selamat siang, Mas Gun-Gun. Ini memang yang menarik bukan hanya sekedar proses ketika mendaftarkan, tetapi banyak hal ternyata simbol-simbol yang dihadirkan yang juga mungkin bisa terbaca begitu apa sebenarnya maknanya. Kita akan lihat dulu yang paling menarik kemarin adalah pakaian yang dikenakan dari kedua pasangan ini sendiri. Kita akan lihat yang pertama Jokowi yang mengenakan kemeja putih, sebenarnya sama dengan 2014 lalu, tetapi di sini ada sepertinya slogan yang ditampilkan, bersih merakyat kerja nyata, dan Ma'ruf Amin kita lihat seperti biasa memakai pakaian sebagai ulama begitu. Yang bisa dibaca apa dari kedua pakaian yang dikenakan kemarin ini? Ya, pakaian ini juga bagian dari manajemen kesan ya, karena bagaimanapun ini panggung politik. Baik deklarasi maupun pada saat pendaftaran, seluruh mata telinga orang kan melihat dan mendengar. Sehingga kemudian tentu yang dikonstruksi adalah meaning atau maknanya. Contoh misalnya seperti pakaian Pak Jokowi yang kemudian tidak hanya putih tetapi ada narasi di situ. Ada narasi bersih, kemudian merakyat dan kerja nyata. Ini adalah bentuk menurut saya peneguhan dari karakter yang mencoba menjadi diperkuat, melekat pada sosok Jokowi. Jokowi itu kan memang yang menjadi nilai diferensiasi dia di antara tokoh-tokoh lain adalah soal merakyat. Tetapi jadi sebenarnya statement gitu ya, Mas? Iya, kan itu narasi yang dituliskan itu yang kemudian diharapkan terbaca dan diharapkan menjadi satu pesan kepada halayak luas. Meskipun sebenarnya tidak perlu prioritas ditampilin di baju sebenarnya. Tidak perlu dituliskan karena orang sudah tahu sebenarnya bagaimana karakter dari Jokowi. Sesungguhnya ya orang ingat Jokowi itu karena ingat merakyatnya. Dan soal kerja kan sudah menjadi tagline lama Pak Jokowi. Tetapi ya sebagai pilihan ya itu sudah kemudian kan menjadi branding kemarin yang kemudian mencoba untuk ditancapkan di dalam tanda petik ya loker kognisi halayak. Kalau kita Pak Ma'ruf, Zakia bisa lihat tetap dengan gaya yang kemudian tidak berubah, yaitu dia berpakaian seperti halnya tidak ada momen-momen khusus. Ya kan memang dalam kesehariannya juga Kiai Ma'ruf itu berpakaiannya seperti ini. Khas dari Kiai, khas dari ulama, ada sorban, ada sarung. Ini menunjukkan kelompok sarungan itu kan Nahdliyin. Dan sepertinya itu memperteguh political identity-nya Pak Ma'ruf, Kiai Ma'ruf sebagai sosok ulama dan juga representasi kelompok Nahdliyin yang itu kemudian menjadi ceruk potensial juga. Tapi menurut Anda apakah gaya berpakaian ini kan memang sama dengan berpakaian sehari-harinya begitu? Apakah memang ini juga kalau dijadikan sebagai misalnya nanti kampanye ke depannya tetap mempertahankan dengan gaya ini memang ini yang sudah terbaik atau harus ditambah-tambahkan dengan elemen-elemen tertentu gitu agar nuansanya lebih dapat gitu? Khusus untuk Kiai Ma'ruf justru kalau keluar dari identitasnya itu menjadi aneh. Karena saya pikir ya pilihan terhadap Pak Kiai Ma'ruf oleh Pak Jokowi itu justru karena keulamaannya. Menjadi khasnya begitu. Menjadi khas. Kalau kita melihat ini sudah Jokowi dan juga Ma'ruf Amin, kemudian kita akan melihat juga dari Prabowo Subianto dan juga Sandi Uno yang berpakaiannya berbeda nih. Sandi biru, biru putih, kemudian Prabowo putih, dan berbeda ya. Kalau tahun 2014 Prabowo putih, tetapi seperti tampaknya model safari, kalau sekarang kemeja putih. Malah ini seperti yang sering dikenakan Jokowi pada 2014. Pertama dari sudut pakaian sepertinya memang menyasar kelompok berbeda. Seperti Pak Prabowo putih itu tentu bukan milenial banget nih. Sementara Sandi sepertinya memang sedang memersuasi kelompok muda. Pakaian seperti ini yang dikenakan oleh Sandi, Mas Sandi ini kan kecenderungannya sepertinya dari awal memang secara sadar didesain untuk memersuasi ceruk pemilih muda. Selain juga dari gestur nampak cukup berbeda, Prabowo lebih serius,
Sementara Mas Sandi itu lebih nampak menunjukkan ekspresi jauh lebih rileks, begitu lebih ya, sumringah, dan itu sebenarnya sudah juga kita lihat sejak Pilkada DKI begitu ya. Baik. Yang menarik sebenarnya justru pada saat mereka berada di panggung dua kali ini yang kemudian sangat ramai sekali pemberitaan, yaitu pada saat deklarasi dan pada saat pendaftaran. Ini agak cukup berbeda antara kubu Jokowi dengan kubu Pak Prabowo dan Sandi. Bedanya? Bedanya kalau di panggung deklarasi nampak manajemen ketidakpastian dan ketidaknyamanan dari kelompok kubunya Pak Jokowi jauh lebih terkendali. Kenapa? Karena waktu itu mungkin sudah ada proses konsolidasi yang cukup panjang, mulai dari diundangnya ketum 6 partai, kemudian pertemuan sekjen, kemudian terakhir meskipun tentu ada hal yang mengejutkan soal nama Pak Mahfud MD dan Kiai Ma'ruf, tetapi sepertinya letupan-letupannya sudah bisa terkendali. Nah, ada cukup berbeda dengan kubu Pak Prabowo dan Mas Sandi. Waktu itu kan ada cukup lama media sudah ada di stage ya, di sekitar panggung untuk deklarasi, kemudian ada kealotan proses komunikasi politik dengan Partai Demokrat, dan kita bisa melihat ada cukup berbeda pada saat deklarasi hanya 3 partai, yaitu PKS, kemudian PAN dan Partai Gerindra. Dan pada saat ke KPU kemudian ada muncul Partai Demokrat di stage itu gitu. Baik. Artinya orang-orang yang hadir saat deklarasi maupun juga saat pendaftaran ini kalau kita lihat lebih solid berarti dari kubu Jokowi ketika semuanya ada, tetapi dari kubu Prabowo sepertinya yang hadir petinggi-petinggi partainya tidak lengkap begitu ya, Mas? Iya, memang itu menjadi bacaan politis, Saskia. Ketika misalnya pada saat deklarasi itu kemana misalnya Pak SBY, kemudian kemana Pak AHY. Tetapi kemudian tentu kita sama-sama tahu di backstage-nya belum tuntasnya soal komunikasi politik, terutama akomodasi politik terkait dengan proposal utama Partai Demokrat dengan positioning Pak AHY sebagai cawapres. Ini yang terbaca dari kemarin dalam kehadiran petinggi parpol pendukung dalam deklarasi maupun juga pada saat pendaftaran. Mas Gugun, masih ada lagi hal yang akan kita baca, begitu juga pemirsa, bagaimana makna dan juga gesture dari keduanya. Sesaat lagi kami akan kembali, tetap bersama kami di Metro Siang. Akan kembali melanjutkan perbincangan mengenai bagaimana makna gesture dan juga simbol yang ditampilkan pada saat kemarin mendaftar ke KPU antara Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto. Kita akan lihat selanjutnya ini ketika akan mendatangi KPU begitu, Jokowi berjalan kaki di tengah kita lihat ya kerumunan massa, dan kemudian juga Prabowo datang dengan mengendarai mobil begitu. Nah, ini apa yang bisa dibaca, Mas Gugun? Ya, memang ini kan sebenarnya juga terpengaruh oleh gaya masing-masing. Kalau saya sering ulas, Pak Jokowi itu gaya komunikasinya kan equalitarian style, gaya kesetaraan. Sementara Pak Prabowo itu structuring style. Gaya yang berstruktur, yang mengendalikan power. Nah, ini dua gaya yang cukup berbeda, makanya itu juga menjadi penanda dari realitas yang dikonstruksinya. Contoh misalnya seperti ini. Ini kan menunjukkan kalau Pak Jokowi jalan, posisinya sederajat dalam kerumunan, sementara Pak Prabowo itu menunjukkan komandan, otoritas, Sisi power. militernya itu ya? Itu memang juga tidak terlepas dari background ya. Kan karakter kita hari ini adalah bentukan dari sekian banyak proses kesejarahannya, sehingga kemudian kebentuk seperti ini. Dan ini juga menurut saya adalah branding yang coba ditanamkan oleh Pak Prabowo juga, bahwa unsur pengalaman dia di militer itu menjadi semacam penguat identitas politiknya. Sementara Jokowi kan memang sejak di Solo, di DKI, kemudian Pilpres 2014, itu selalu menampilkan sisi kekitaannya. Kerakyatan. Ya, ini terlepas dari orang memaknainya macam-macam, tetapi dalam konteks figur itu selalu memang butuh yang disebut dengan gaya. Dan gaya itu menjadi peneguh juga pesan. Ini gaya rasa dari karakter masing-masing begitu ya? Masing-masing, ya. Oke, kita akan lihat selanjutnya yang kemarin juga menarik adalah pidato yang dibawakan oleh keduanya. Kita akan lihat dulu bersama-sama. Bukan permusuhan, tapi ajang mengadu gagasan, ajang mengadu ide, ajang mengadu rekam jejak, ajang mengadu prestasi. Jangan sampai
Janganlah sekali-sekali kita menghina hak rakyat. Jangan sekali-sekali kita mencurangi hak rakyat. Biar